nggak bisa, memang tidak bisa terlalu ideal kayak gitu. Jadinya jangan berpikir ethical fashion itu diaplikasikan terlalu ideal, terlalu muluk-muluk, terlalu tinggi. Ya paling enggak kita adalah sebatas kemampuan kita aja kayak gitu. Karena memang ini juga menjadi dilematis di industri fashion maupun di dunia kayak gitu. Akhirnya saya menemukan bahwa inilah jati diri saya. Saya harus di sini. Dan saya di sini itu bukan sebuah kesombongan dan keangkuhan, tapi ini adalah untuk saya, untuk alam ini, dan untuk orang lain, dan untuk semuanya lebih sustain. Jadi misalkan kayak seperti seorang desainer memikirkan dari sisi bisnis, mungkin kadang-kadang dia bisa stop di tengah jalan. Kalau saya terus bertahan di ethical fashion, wah ternyata ini tidak mendatangkan profit, ternyata apa yang saya buat itu tidak laku di pasaran, mungkin dia akan nyerah di tengah jalan dan akan kembali lagi membuat produk yang fast fashion dan tidak ethical. Tapi ya itu tadi, kita harus memupuk dari dalam, terus harus bertahan dan harus kreatif, membuat sesuatu yang berbeda dan menarik sehingga bisa memberikan profit bagi usaha kita. Industri fashion itu sangat besar ya. Ada fashion designer, ada brand fashion, ada juga pabrik garment, terus juga pabrik tekstil kayak gitu. Dan juga ada ya brand-brand fashion yang fast fashion seperti itu. Dan terus terang produksi mereka itu sangat massal, sangat masif, sangat juga unpredictable dan juga sangat menyenangkan of course bagi kita orang fashion seperti itu. Tapi hal itu berdampak terhadap lingkungan ya, jadinya bisa merusak tanah, bisa merusak alam, bisa eksploitasi air, bisa juga mengeksploitasi tenaga kerja di negara-negara berkembang, soalnya buruh-buruh itu dibayar sangat murah seperti itu. Bisa juga menimbun sampah atau limbah dan juga bisa men-trigger konsumerisme seperti itu. Jadi kita orang fashion itu harus peduli terhadap isu atau gerakan atau kampanye sustainability fashion ini. Jadi ethical fashion ini atau sustainability fashion ini adalah salah satu jawaban hal-hal yang ditimbulkan oleh fast fashion tersebut seperti itu. Ini potong bagian yang ini dulu ya, Ki. Yang 37 ya? Yang 37. Kami membuat konsep zero waste pattern dalam koleksi. Zero waste pattern itu adalah zero itu nol, waste itu ada pembuangan, jadi nol pembuangan. Caranya kami membuat desain tidak dengan pola konvensional. Kalau pola konvensional kita tahu ada kurung lengan yang bulat, ada kurung leher yang bulat. Nah, biasanya dalam proses pemotongan kain, kurung lengan itu akan digunting, terus sisa yang bulatan tidak terpakai, itu yang akan biasanya dibuang ke tempat sampah. Salah satu yang kami harapkan dari zero waste pattern ini adalah meminimalisir pembuangan sampah produksi. Nah, contohnya kami tadi membuat outer dari 4 potongan kain ini. Nah, saya potong kotak-kotak sesuai dengan desain yang saya buat. Setelah dipotong, lalu saya sambung bisa disambung, bisa juga dilipat, atau dikaitkan, atau diikat dengan segala macam teknik yang bisa kita kembangkan, kita eksplor terus. Nah, akhirnya jadi satu koleksi yang berbeda dengan orang lain. Nah, hasil outernya itu seperti ini. Ini hasil outer yang tadi kita buat. Nah, setelah seorang customer membeli outer ini dari kami, mungkin dia memakainya selama, anggap saja 1 tahun. Nah, setelah 1 tahun tuh dia bosan. Dia bosan dengan outer ini. Nah, biasanya orang bosan mungkin membuangnya. Tapi ini dia tidak perlu membuangnya. Dia cukup mengembalikan outer ini ke kami, terus kami proses. Kami proses lagi, jadi kami bongkar jahitan-jahitan itu, lalu kami proses menjadi rok, menjadi dress seperti ini. Setelah itu mempunyai ciri tersendiri dari koleksi kami yang membuat kami berbeda. Yang pertama membuat kami berbeda, yang kedua kami tidak membuang sampah. Saya kira itu saja saya dalam hal mendukung ethical fashion.
Saya rasa orang-orang pasti tahu karena sekali lihat kalau zero waste itu mungkin kadang-kadang banyak yang potongannya asimetris yang pertama. Dia selalu rata-rata asimetris. Terus dia itu berbeda. Sekali lihat saja bisa tahu kalau ini tuh berbeda dengan pola pada umumnya. Kalau kita lihat sebuah kemeja, kita tahu kemeja itu berkerah. Terus baju itu berkerung lengan. Kalau ini tidak tampak ada kerung lengannya dan segala macam. Si customer pasti akan melihat dan melirik kalau itu berbeda. Dia pasti akan mendekati, memegang. Otomatis kita tidak perlu mendekati, dia akan bertanya, ini apa, ini bagaimana. Itu otomatis kita akan menarik, kayak seperti kita itu menarik perhatian mereka dengan produk. Kalau upcycle kami baru mencoba sekitar setahun belakangan ini. Nah, kami kombinasikan antara zero waste dengan upcycle. Upcycle itu yang banyak kami pakai adalah denim. Nah, kenapa kami memilih denim? Karena denim itu meninggalkan banyak sekali waste. Dia itu pencuciannya, terus dia itu sangat tahan lama. Jadi misalnya saya membeli pre-love dari orang-orang, dari yang bekas-bekas, terus saya bongkar, terus saya gunting, saya jahitkan ke zero waste pattern, dan itu dipakai lagi kembali, mempunyai style yang baru, mempunyai potongan yang baru, dan tidak terbuang kain itu. Sedangkan kain kita tahu kalau denim itu kalau dibuang, itu terurainya itu akan sangat lama. Nah, itu cara kami juga. Cara yang kedua kami pakai adalah upcycle. Kalau dari Cairali sendiri kita ada campaign namanya ready made. Ready made itu barang yang ada, yang sudah terbengkalai, yang sudah pernah dipakai, kita udah nggak ngeliat lagi. Terus ketika kita lihat lagi, kita mau buat sesuatu hal yang baru, itu makanya namanya ready made. Jadi kita kumpulin nih perca-perca, ini kan sisa-sisa bahan yang ada. Oke, kita misalnya kita bikin gelang dulu ya, gelang-gelang kayak gini. Nah, ini tuh dalamnya itu ada kardus bekas gitu. Yang membedakan perca-perca sisanya kami jadikan aksesoris seperti bros gitu kan. Bros cantik, terus kalung-kalung choker gitu. Terus kayak ini kan, kalung-kalung gitu kan. Lebih kayak gitu sih Mbak. Karena teman-teman yang lain sudah banyak yang memakai koleksi bajunya ya. Nah, kalau saya lebih ke aksesoris akhirnya gitu. Ini kita buka harga dari 250.000 ya. Ini biasanya kalau di Mima itu harganya itu 1.500.000. Hari ini kita buka harga dari 250.000. Monggo, silakan di atas 200. Terus stok yang ada kita habiskan. Kita melelang stok gitu kan. Seminggu sekali itu ada lelang stok di hari ini ya. Hari Kamis, setiap Kamis sore kita lelang gitu kan. Namanya thrift lelang gitu. Jadi nanti teman-teman yang online, bahkan sekarang kita tuh sampai customer kita sampai ada dari Australia yang selalu nungguin kita kalau lelang gitu kan. Terus aktivitas lainnya kita juga ada online live di Instagram itu setiap hari Sabtu dan Minggu itu untuk flash sale. Jadi barang-barangnya kita tuker, yang sale itu nggak semuanya di hari yang sama. Jadi bisa jadi minggu ini sale ini, minggu depan sale itu gitu. Hallyu 2.0 Cairali. Pesan-pesannya untuk semua, jadi kalau fashion itu sebenarnya tren yang bukan mewah banget, karena semuanya dari awal sudah mulai belajar lebih membumi lagi, lebih ethical lagi gitu kan.
Jadi kami sudah mempersiapkan bagaimana mencintai bumi itu dengan cara kami gitu kan. Ada yang memang sudah barangnya dari awal DNA-nya seperti itu, ada yang memang baru belajar, tapi kalau kami sendiri memang apapun yang kalian lakukan selama itu memang bertujuan kita punya punya irama yang sama untuk mencintai bumi, untuk menyelamatkan bumi kita. Apapun itu dilakukan dari sekarang gitu. Spread the love ya kayak gitu ya. Yang pasti ya jangan terlalu konsumtif ya, dan hal-hal yang simpel aja seperti membantu membuat hashtag yang men-trigger atau men-trigger kampanye atau gerakan dari ethical fashion atau sustainable fashion ini. Menurutku kayak campaign ready made itu kalau aku pribadi memang sudah sering sounding jadi hashtag ready made by Chairali kayak gitu kan. Jadi supaya mengajak teman-teman semua kita berkreasi di rumah, dari rumah kita akan sharing-sharing bagaimana efisiensi apapun yang di rumah menjadi sesuatu yang baru, lebih sebenarnya bukan lebih ekonomis dong Mbak, lebih berharga gitu kan ya. Lebih punya nilai jual yang lebih tinggi gitu Mbak. Kita bercerita, kalau saya ya dari akun pribadi saya dulu sih. Jadi saya cerita aja di WhatsApp story gitu kan. Saya cerita di semua status Instagram, sosial media pribadi terutama ya. Kemudian akhirnya untuk sosial medianya si akun jualan ini Mimasal dan Chairali, akhirnya saya ikut cerita sendiri di caption tersebut. Jadi bukan admin aja, saya yang turun langsung cerita sendiri, menjawab sendiri. Jadi ternyata story itu lebih penting ya, ternyata. Jadi ketika kita menceritakan apa adanya, kita bercerita, berbagi di sosial media yang nggak aneh-aneh ya, yang memang apa adanya, ya ibaratnya gue banget gitu kan. Jadi makin lama mereka teman-teman teredukasi sendiri lah ya, dan jadi tahu sendiri ceritanya, oh perjalanannya ternyata seperti itu. Jadi yang di-share ya jujur aja. Dibilang mahal sih enggak ya, kenapa ya? Kalau saya jual sangat mahal itu berarti sudah tidak sustain. Kami juga nggak jual sangat mahal kecuali materialnya itu memang kualitas yang grade A+. Misalkan kita memakai, contohnya kita memakai tenun sumba, ikat sumba. Nah itu materialnya sendiri sangat mahal, jadi otomatis mempengaruhi harga. Tapi kalau untuk proses jasa pembuatan kami, kreativitas kami menghargainya standar, sesuai lah. Menurut kami itu sesuai. Tapi kalau harga dibanding fast fashion itu memang lebih mahal. Tapi customer kami biasanya itu paham kalau ini memang berbeda. Dia membeli sesuatu yang berbeda dengan orang lain, orang kebanyakan. Jadi harganya cukup worth it saya rasa. Contohnya seperti ini bagian lehernya kan terbuang, karena dia bulat ya. Mungkin ini yang harus kita pikirkan, bagaimana supaya tidak terbuang nih Mas Iwan. Misalkan apa kita naikkan ke sini, terus ini dibuka ke kiri ke kanan jadi jadi kotak. Jadi dari sini ke sini itu kotak. Seperti ini. Sampai saat ini peminatnya banyak sekali. Kenapa? Karena mereka tidak bisa mendapatkan itu. Terutama zero waste ya. Zero waste itu mereka tidak bisa mendapatkan itu di banyak tempat yang lain. Nah itu kelebihan kami merasa itu kelebihan. Terus kalau untuk upcycle-nya sendiri, nah kami juga mengedukasi customer kami bahwa dengan mengupcycle kita akan membantu pengurangan sampah ke pembuangan sampah terakhir. Terus kami juga mengedukasi customer tentang zero waste pattern, bahwa pakaian yang kami buat itu tidak meninggalkan sampah. Kami mengedukasi mereka bahwa dengan membeli pakaian kami, dia telah membantu alam ini, seperti itu.
Saya sangat senang dan juga sangat mengapresiasikan rekan-rekan fashion designer dari Indonesia Fashion Chamber mengaplikasikan ethical fashion atau sustainable fashion ini. Ada ya Mbak Emi yang zero waste zero waste application. Ada juga mungkin Cae yang mengaplikasikan upcycle, Erika juga, atau juga ada yang lain juga dengan memakai natural fiber seperti itu, juga memakai pewarna alam dan yang lain-lain seperti itu. Inilah pengaplikasian dari kami untuk mengakomodir kampanye atau gerakan ethical fashion ini seperti itu. Kita sambut ya, harus kita terus support dan galakan seperti itu ya, tidak hanya sekali atau dua kali, harus juga berkesinambungan seperti itu, dan juga harus terjadi sebuah ekosistem seperti itu. Ekosistem, jadi apa itu ekosistem? Maksudnya setelah beberapa fashion designer dari IFC, contohnya mungkin saya mengaplikasikan ethical fashion, itu dampaknya itu pada rekanan kerja kita atau jejaring kita. Misalnya nanti mereka terinspirasi paling enggak memproduksi bahan-bahan yang ramah lingkungan kayak gitu, atau juga industri tekstil ya, atau juga kalau industri garment mereka terinspirasi membuat potongan-potongan yang timeless atau yang klasik, atau juga membuat potongan-potongan yang zero waste dan yang lain-lain kayak gitu. Itu yang saya harapkan sih. Sekarang saya akan menjelaskan salah satu pengaplikasian dari ethical fashion ini atau sustainability fashion ini yang paling mudah dilakukan di rumah. Nah, saya akan memperkenalkan sebuah garment yang disebut dengan LBD atau Little Black Dress. Karena LBD itu adalah garment yang sangat klasik yang tadi saya bilang, timeless, dan juga bisa mengurangi limbah fashion, bisa mengurangi konsumerisme seperti itu. Ya, ini yang disebut dengan varsity jacket ya. Dan ini adalah untuk memperkuat kesan activewear, ada aksesoris yang disebut dengan fanny pack ya. Nah, fanny pack juga populer pada dekade 80-an dan sekarang juga sangat populer. Dan kalau 80-an biasanya dipakai di pinggang ya. Kalau sekarang mungkin dipakai di asymmetrical di bahu atau di depan. Nah, garment dasarnya tetap Little Black Dress ya. Garment basic dengan tema activewear ini. Kalau booming sudah booming ya, sudah mendunia gitu sustainability fashion atau ethical fashion ini. Saya pribadi, saya tidak pernah bosan mengkampanyekan ethical fashion atau sustainability fashion ini. Banyak orang-orang bilang kan, orang Indonesia kan cepat bosan ya, ini kayaknya terlalu sering deh ngebahas ini, tapi kalau nggak sering dibahas, kalau nggak sering disosialisasikan, kalau nggak sering dibrandingkan, orang cepat lupa. Ya, tapi idealismenya untuk agar bumi tidak lagi global warming kayak gitu, itu kan juga kan tidak hanya dari industri fashion ya yang harus peduli kayak gitu. Ya, industri-industri yang lainnya, ya teknologi, IT, terus juga ya apapun segala macam itu emang harus kita ya kolaborasi mungkin, atau juga membuat suatu ekosistem yang tadi saya bilang. Masih prosesnya panjang kayak gitu. Jadi kalau idealisme dari industri fashion lebih mengerucutnya ke industri tekstil kayak gitu, harusnya sudah ditemukan teknologi sebuah bahan yang atau sebuah garment atau potongan baju gitu, yang kalau misalnya kita buang ke air sudah menyatu ke air, atau kita sudah buang ke tanah, mereka menyatu ke tanah kayak gitu dalam beberapa tahun kayak gitu, tapi tidak merusak tanah dan airnya. Ini pakai buat ban, dan dia simpan buat ban. Dan saya berharap semua desainer di luar sana itu juga mempunyai pola pikir yang sama dengan saya, yaitu mulailah membenahi bisnisnya ke arah yang lebih etikal. Etikal itu sebenarnya tidak hanya soal zero waste pattern, soal memakai wastra. Kita mengenal ada istilah 3P dalam ethical fashion.
yaitu ada planet, people, dan profit. Nah, yang saya kembangkan, yang saya ceritakan dari awal tadi itu adalah planet. Kenapa planet? Karena ya tadi saya memakai zero waste pattern, saya menggunakan wastra, itu tidak membuang sampah sehingga tidak mencederai bumi kita ini. Itu adalah planet. Yang kedua adalah people. People itu bagaimana kita cukup adil terhadap tim yang bekerja bersama kita. Kita memberikan gaji yang layak, yang cukup untuk menghidupi keluarganya dan segala macam, itu adalah kita lakukan juga. Lalu yang ketiga itu adalah profit. Nah, profit, kami mengambil profit yang cukup pantas supaya semua orang di luar sana bisa mengkonsum apa yang kami buat saat ini. Nah, 3P ini saya rasa sebaiknya itu dipakai oleh semua desainer di luar sana supaya dunia fashion itu lebih etikal ke depannya. Ya, idealis itu penting, terapkan nilai ethical fashionnya kepada idealisnya kamu, itu kamu bisa sesuaikan kok. Di maju terus pantang mundur, tetap berkreasi. Ya mungkin alam juga sudah lelah ya, seperti itu, alam sudah lelah kayak gitu. Saya juga ingin ya mengajak orang-orang itu jangan cepat bosan dan cepat jenuh terhadap teknologi-teknologi atau aksi-aksi atau info-info tentang ethical fashion atau sustainable fashion ini gitu loh. Jangan bilang, nah ini kayaknya udah basi banget deh, kok gitu-gitu aja, kok kayak gitu aja gitu. Kita orang fashion itu selalu tergerak untuk selalu mengkampanyekan ini gitu. Orang media juga selalu tergerak gitu. Tapi dari pihak lain ada yang menganggap ini sebuah tema yang monoton gitu atau tema yang nggak berkembang. Tapi terus terang ini sangat berkembang kayak gitu. Dan juga memang kita harus selalu mengkampanyekan, membrandingkan kayak gitu. Bahkan lebih itu lagi agresif lagi gitu.